Sintesis protein adalah proses pembentukan protein dari DNA. Sintesis protein ini dijelaskan dalam sebuah dogma dalam biologi yang disebut dengan dogma sentral atau central dogma. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Dogma ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1985 oleh ilmuwan yang juga memperkenalkan struktur double helix DNA, yaitu Francis Crick. Dogma sentral menjelaskan mengenai dua proses yang bekerja dalam sintesis protein, yaitu transkripsi, di mana pada proses ini DNA akan diubah menjadi mRNA atau messenger RNA, dan translasi, di mana mRNA akan menjadi protein. Proses pertama pada sintesis protein adalah transkripsi. Pada proses ini, DNA yang berupa untai ganda akan diubah menjadi messenger RNA yang memiliki untai tunggal. mRNA yang terbentuk merupakan kopi atau salinan dari DNA. Beberapa komponen dibutuhkan pada proses transkripsi, yaitu DNA yang berguna sebagai template atau cetakan atau produk yang akan dikopi, faktor transkripsi yang akan membantu kinerja RNA polimerase. Terdapat 6 faktor transkripsi yang bekerja, yaitu TF2A, TF2B, TF2D, TF2E, TF2F, dan TF2H. Lalu, ada RNA polimerase yang akan membuka untai ganda DNA dan mengkopi DNA tersebut menghasilkan mRNA dan ATP atau adenosin trifosfat sebagai sumber energi. Komponen pertama pada proses transkripsi adalah DNA template. Template DNA memiliki bagian yang disebut promoter. Bagian ini adalah bagian di mana komponen-komponen transkripsi yang lain akan melekat sebelum memulai proses transkripsi. Promoter memiliki bagian yang disebut tata box yang terdiri dari sekuen T dan A yang berulang. Tata box menjadi region di mana faktor transkripsi akan melekat. Proses transkripsi akan diawali pada transcription initiation site. Angka +1 menunjukkan basa pertama yang akan tertranskripsi. RNA coding sequences merupakan region di mana proses transkripsi akan dilakukan. mRNA yang dihasilkan merupakan salinan dari RNA coding sequence. Proses transkripsi kemudian akan berhenti pada termination site. Keseluruhan region ini merupakan gen. Pada gen, hanya coding sequence yang mengandung kode genetik. Proses transkripsi diawali dengan perlekatan faktor transkripsi pada DNA template. Faktor transkripsi yang pertama bekerja adalah TF2D. TF2D memiliki bagian yang disebut TBP atau Tata Binding Protein yang akan melekat pada bagian tata box dan membawa TF2D menuju DNA template. Faktor transkripsi yang kedua adalah TF2A yang berperan untuk menstabilkan ikatan TBP. Selanjutnya, TF2B akan bergabung dalam kompleks dan akan mempersiapkan kompleks bagi TF2F dan RNA polimerase 2. TF2B juga berperan sebagai penentu titik awal transkripsi. Kompleks ketiga faktor transkripsi tersebut mempersiapkan untuk rekrutmen TF2F dan RNA polimerase 2. Selanjutnya, TF2F akan direkrut diikuti oleh RNA polimerase 2. RNA polimerase 2 adalah enzim yang berperan pada proses transkripsi untuk memproduksi kopi atau salinan dari template DNA berupa messenger RNA. Kemudian, dua faktor transkripsi yang lain akan direkrut. TF2E akan direkrut terlebih dahulu, lalu diikuti oleh TF2H. TF2H adalah helikase yang akan melepas untai ganda pada DNA template menjadi untai tunggal, sehingga RNA polimerase dapat membuat salinan dari untai tunggal tersebut. Kompleks ini kemudian akan menjalankan proses transkripsi dengan menggunakan ATP sebagai sumber energi.
Kompleks RNA polimerase dan faktor transkripsi kemudian akan bekerja sebagai sepanjang RNA coding site, membuat salinan DNA tersebut sehingga menghasilkan salinan berupa messenger RNA atau mRNA. Proses transkripsi akan berhenti saat kompleks tersebut mencapai termination site. Messenger RNA yang diproduksi dari transkripsi kemudian akan keluar dari nukleus lalu menuju ribosom untuk menjalani proses translasi. mRNA mengandung urutan sekuen basa nukleotida yang mengandung informasi mengenai kode genetik. Komponen-komponen yang berperan pada proses translasi meliputi mRNA yang diperoleh dari proses sebelumnya yaitu transkripsi, ribosom yang terdiri dari subunit besar dan subunit kecil sebagai tempat berlangsungnya translasi, transfer RNA atau tRNA sebagai pembawa asam amino, dan rilis faktor atau RF atau faktor pelepasan yang akan memicu penghentian proses translasi. Translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi asam amino yang akan membentuk protein. Lalu, apa yang diterjemahkan pada proses ini? mRNA mengandung sekuen berupa urutan basa nukleotida yang mengandung kode genetik. Kode genetik terdiri dari 3 huruf merepresentasikan urutan 3 basa nukleotida yang mengkode asam amino tertentu. Susunan 3 huruf tersebut disebut dengan kodon. Misalnya, kodon pada mRNA adalah AUC. AUC merupakan kodon untuk mengkode asam amino isoleusin. Kode genetik memiliki 3 kodon yang mengkode sinyal berhenti atau disebut sebagai stop kodon. Stop kodon terdiri dari urutan UAA, UAG, dan UGA. mRNA yang mengandung informasi genetik berupa kodon-kodon kemudian akan terbaca dan asam amino sesuai dengan kodon tersebut akan ditransfer oleh transfer RNA atau tRNA. tRNA memiliki bagian antikodon yang terdiri dari susunan komplemen basa nitrogen pada kodon. Apabila kodon pada mRNA terbaca sebagai GAG, maka antikodon dari kodon tersebut adalah CUC. tRNA juga memiliki bagian di mana asam amino sesuai dengan kodon akan melekat pada tRNA. Misalnya pada contoh ini, tRNA mengandung antikodon CUC yang merupakan komplemen dari kodon GAG. Maka sesuai dengan kode genetik, GAG mengkode asam amino asam glutamat, sehingga tRNA tersebut membawa asam amino asam glutamat. Ribosom adalah tempat berlangsungnya translasi. Ribosom terdiri dari subunit besar dan subunit kecil. Ribosom memiliki situs A, P, dan E. Pada proses translasi, tRNA dan mRNA akan memasuki ribosom. tRNA akan masuk dari situs A, kemudian akan berpindah menuju situs P, lalu akan keluar dari situs E. Proses translasi diawali dengan inisiasi di mana mRNA akan terikat pada ribosom. Inisial tRNA adalah tRNA pertama, kemudian akan memasuki ribosom pada situs P. tRNA terikat dengan asam amino. tRNA kedua kemudian akan masuk melalui situs A. tRNA memiliki bagian antikodon yang berkomplemen dengan bagian kodon pada mRNA. Komplemen ini memastikan bahwa tRNA telah membawa asam amino yang tepat. mRNA kemudian akan bergerak sepanjang ribosom. Inisial tRNA kemudian akan pindah ke situs E dan tRNA kedua akan pindah menuju situs P. Asam amino dari tRNA pertama akan ditransfer ke asam amino pada tRNA kedua.
tRNA yang sudah tidak membawa asam amino kemudian akan meninggalkan ribosom, dan tRNA ketiga dengan antikodon yang berkomplement dengan kodon ketiga mRNA kemudian memasuki situs A. tRNA kedua kemudian akan berpindah ke situs E, dan tRNA ketiga akan berpindah ke situs P. Asam amino dari tRNA kedua akan ditransfer ke asam amino pada tRNA ketiga. Proses ini akan berlangsung dan asam amino akan memanjang. Tahapan ini disebut elongasi. Saat mencapai codon stop, rilis faktor akan direkrut dan proses translasi akan dihentikan. Serangkaian asam amino yang terbentuk akan saling berikatan membentuk struktur protein. Melalui serangkaian proses ini, DNA akan ditranskripsikan menjadi mRNA, kemudian mRNA akan ditranslasikan menjadi protein.